Ngantuk loh. Assalamualaikum guys, balik lagi di video gabut dari Gua Hanif, dan hari ini gue mau, mungkin ini agak sedikit berguna gitu videonya, nggak gabut melulu ya. Ya walaupun gak ada yang nonton juga sih, kadang yang nonton 2 3 orang tuh juga nggak tahu siapa ya yang nonton video-video gue. Saking gabutnya orang-orang ya, kenapa sih? Hari ini gue mau ngasih tahu tutorial gimana cara bikin flat design di Affinity Designer. Bagi yang belum tahu apa itu Affinity Designer, gue bakal jelasin sedikit tentang software design ini. Jadi teman-teman, ini software gue nih, ini Affinity Designer nih. Hup 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 ya. Jadi teman-teman, aduh ini kok gak enak banget sih. Ya gak enak ya. Ini kita matikan dulu lah displaynya. Nah biar kalian lihat muka gue aja. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu apa itu Affinity Designer, gue bakal kasih tahu software ini, tentang software ini ya. Software ini tuh mirip-mirip sama software Adobe, atau biasa orang-orang kebanyakan bilang Adobe. Mirip-mirip software Adobe Illustrator gitu. Cuman di Affinity Designer ini itu menggabungkan antara vektor dan juga pixel dalam satu aplikasi, dalam satu software. Bedanya kalau Illustrator itu dia cuman basisnya vektor. Kalau kalian mau input atau mau edit dengan bentuk bitmap, kalian harus ke Photoshop dulu. Tapi kalau di Affinity Designer, cukup di software itu aja. Bang, downloadnya di mana bang? Ada serial key-nya nggak? Ada bajakannya nggak? Ada kerekannya nggak? Please man. Kalau kalian serius di dunia desain, kalau kalian serius mau jadi desainer, kalau kalian serius mau jadi ilustrator, tunjukkan profesionalisme tunjukkan profesionalisme kalian dengan membeli software original. Kalian bisa beli, bisa download softwarenya di Affinity. Kalian bisa download di affinity.serif.com apa? Gue lupa cuy. Itu website resmi dari taruh gue buka dulu display capture supaya kalian bisa lihat website yang mau gue buka ya. Bentar ya, ini tutorialnya masih lama nih, gue intermezzo dulu nih, sabar dong. Nah, kalian bisa download di, bener kan, affinity.serif.com. Kalian klik aja di sini, nanti linknya juga gue taruh di deskripsi lah biar nggak ribet ya. Kok nggak bisa? Kenapa nih? Oh bisa deh, nge-lag, sorry ya guys, internet Indonesia guys, sorry. Kalian bisa download di affinity.serif.com. Ini adalah website resmi dari Affinity yang menyediakan software berbasis desain seperti Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher. Itu ya bisa dibilang kompetitor dari software Adobe, walaupun belum bisa menandingi banyaknya software-software Adobe ya, karena Adobe itu banyak banget software ya. Ada Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, XD, Dreamweaver, ada Adobe. Wah banyak lah, ada software Adobe, belum bisa dikalahin sih. Tapi kalau untuk perbandingan antara satu software doang ya, misalnya si Affinity Photo ini kita bandingkan dengan software Adobe Photoshop. Ini mereka sama nih guys, cuman emang si fiturnya lebih lengkap di Adobe Photoshop, tapi harganya lebih murah ini di mana-mana guys. Apalagi waktu itu gue beli itu lagi diskon setengah harga, jadi harga cuma 24,99 dolar alias 350 ribuan doang cuy. Dan ini lifetime. Lifetime tuh apa sih bang? Lifetime itu adalah kalian beli sekali doang, beli putus gitu, beli bayar sekali set, langsung dipakai selamanya bisa. Waktu itu lagi diskon cuma 24 dolar. Sekarang sih udah 50 dolar lagi ya, 49,99. Ya udahlah ya. Tetap murah kok, 600 ribu beli putus mah selesai. Sama Affinity Designer juga gue waktu itu beli cuma 24,99 dolar gitu, lagi diskon. Murah cuy, diskonnya gara-gara COVID-19. Jadi di diskon sama si Affinity ini. Dan gue sudah dapat dua-duanya gratis. Gratis, cuma 24 dolar, total cuma 50 dolar gitu guys. Bagus gak? Softwarenya bagus gak?
Dan ini beli putus gitu, beli sekali doang. Kalau software Adobe, kalian per bulan harus bayar terus gitu. Jadi ibaratnya kayak sewa, kayak langganan gitu. Minum dulu ya, aus. Per bulan juga kayak sewa gitu jadinya. Kalau nggak salah sih berapa ya Adobe ya? 300.000 apa per bulan? Satu software doang loh. Ada sih yang paket-paketnya. Kalau paket semuanya 700 ribuan. 700 sampai 800 ribu. Gue lupa cuy. Kita buka aja biar yang pasti ya. Gitu guys. Makanya sekarang gue pakai Affinity. Walaupun gue juga ada sih Adobe. Gue juga ada Creative Cloud. Gue ada. Jaga-jaga siapa tahu perlu gitu software Adobe gitu. Cuman gue sekarang pakai Affinity gitu supaya murah ya sih. Kalau perlu Adobe ya tinggal sewa aja lah. Sebulan 300.000 ya not bad lah. Tapi untuk daily driver gue pakai si Affinity Designer ini. Sorry ya guys nge-lag. Berapa sih? Nah, ini berapa sih? Penasaran dah gue. Lupa gue Adobe berapa sekarang harganya. Kita cek dulu biar gak semraut ya informasi yang gue sampaikan gitu. Ini masih record gak sih? Tolong dong. Oh masih record ya guys. Maaf ya tutorial masih lama guys. Ya nanti gue ketaruh dah menitnya berapa dah mulai tutorial. Sekarang gue mau ngasih tahu dulu kalian. Nah ini dia harga-harganya. What the hell is this man? Really? Gue belum ngeklik apa-apa coy. What the heck? What are you doing here, man? Gue belum ngeklik cuy. Tolong dong, gue belum niat dulu. Pencet ya guys, sorry guys gitu. Murah loh ini Affinity. Di Affinity Designer ini ada untuk Mac OS harganya sama 49,99 dan Windows itu 49,99 juga dan iPad itu cuman 19,99 alias $20. Tapi kalau si apa namanya ini wah mahal ya. Mahal cuy. Kalau si Adobe ini cuy. Nah, ini untuk paket individual. Ini yang biasanya untuk desainer profesional buat kerja. Per bulannya itu semua softwarenya sewa per bulan itu harganya $69,72 alias $750. 750.000. 750.000 per bulan. Cuy. Padahal kita nggak pakai semua software kan. Paling cuma kita pakai tuh Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects. Ya semacam Adobe XD mungkin untuk yang UI UX. Selebihnya kita nggak pakai gitu, kebanyakan ya. Itu harga 750.000 per bulan. Kita harus sewa. Untuk paket student dan teacher, murid dan guru, ini untuk mahasiswa, dosen, $26,30 per bulan atau sekitar 340 ribuan per bulan. Ini murah sih sebenarnya untuk semua software. Tapi ini pasti ada keterbatasannya. Mungkin aja ini harus belinya paketan gitu. Beli banyak, install banyak. Kalau cuma install satu, gue belum tahu sih. Tapi kayaknya yang untuk banyak gitu. Ini untuk tim. Tim ini harganya 50,50 US dollar atau sekitar 620 ribuan lah ya. 600 ribu lah ya. 600 ribuan. Dan ini juga pasti ada minusnya dari harga yang ya ada harga ada fitur lah ya, ada harga ada kualitas. Gitu. Per bulan ini semua nyewa cuy satu bulannya. Gue bukan menjelek-jelekan software Adobe itu mahal ya. Software Adobe itu paling bagus cuy, yang the best of the best. Tapi kadang kita harus mencari alternatif, mencari software yang lebih murah gitu. Ya udah Affinity ini yang gue saranin. Kalau kalian emang sultan silahkan software Adobe gitu. Bagus kok software Adobe, bagus, bahkan lebih bagus dari ini sebenarnya. Cuman harganya lebih murah ini gitu. Kalau kalian emang punya skill jago nggak masalah pakai dua-duanya pun
pasti bisa gitu, asik. Oke, langsung ke tutorialnya. Gue buka dulu softwarenya dan gue mau ngasih tahu di sini cuman ya sekitar basic dari Affinity Designer. Gue bakal bikin ya contoh candi-candi apa ya, flat design candi Prambanan ya. Jadi flat design itu adalah bentuk sederhana dari sebuah objek. Itu yang gue tahu. New version nanti aja deh, new versionnya deh. Bisa nggak? Ya nanti aja deh. Oke guys, kita buat new dokumen dulu. Gue bikinnya di A4 aja ya, dan gue landscape aja. Lalu DPI-nya gue bikin jadi 300 DPI. Dan alright, sepertinya sudah, kita create saja guys. Kenapa 300 DPI? Sampai 400 pun bisa sebenarnya, tapi kebanyakan perangkat belum bisa memaksimalkan sampai 400 DPI, yang malah jadi error gitu. Jadi 300 aja supaya pas di semua perangkat. Kita create aja guys. Kita turunin dulu mic-nya karena ganggu mata gua. Oke. Gue mau bikin bentuk sederhana dari candi Prambanan, yaitu flat design. Apa itu flat design? Tadi gue udah jelasin di pertama. Flat design adalah bentuk sederhana dari sebuah objek yang dibikin sebuah vektor gitu. Asiknya di sini kita bisa menggabungkan antara vektor dan juga bitmap. Kalau pakai mau bitmap, pakai pixel, tinggal klik pixel persona. Kok iya, hitam dulu ya laptop gue emang. Alright, look at that man. Kalau udah mau jadi vektor lagi, tinggal klik designer persona. Boom man. Alright. Langsung aja kita bikin kubah candinya ya. Kita bikin kubah candinya. Coba kita bikin dulu setengah lingkaran. Iya setengah lingkaran. Ini diklik, gue pakai shift supaya bentuknya jadi bulat sempurna. Pakai shift ya. Dan ini langsung bisa diwarnain. Gak usah pakai stroke lah. Kita corek aja stroke-nya. Kita fill warna abu-abu. Alright. Gimana cara jadiin setengah? Sebetulnya ada sih setengah lingkaran, cuman gue malas aja ya. Jadi kita setengahin sendiri. Kita klik di sini pakai pen tool, ya kan? Benar pen tool. Kalian bisa pencet P doang sih sebenarnya kalau mau warnain pen tool. Beng, langsung pen tool, coy. Ya kan? Dari kursor langsung pen tool, pencet P. Kita klik di bagian sini, pek. Kita pencet shift supaya lurus. Set. Kita klik lagi sini, pek. Alright. Dan kita ke layers, lalu ke expand stroke untuk membuat garis ini menjadi stroke. Peng. Kalau udah kita pencet save sambil menekan si bullet ini supaya mereka menjadi satu. Supaya ke select semua. Dan kita pilih ini cuy, divide. Ini akan membagi menjadi dua. Peng. Alright, ini sudah terbagi-bagi dan kita ambil bagian atasnya saja. Tadang, dan ini kita hapus aja lah, nggak guna. Ini juga kan garis-garis kita nggak perlu, hapus aja gitu. Dan sudah jadi si kubahnya. Bisa kita panjangin gini, bisa kita kecilin gini, cuy, gitu. Bang, terus bikin apanya lagi bang? Bikin apanya lagi ya? Kalau candi itu ada apanya sih? Oh iya guys, bikin ininya guys. Sorry. Mau bersihin nggak jadi. Kita bikin kayak lobang-lobang candinya. Kita bikin kotak di sini, beng. Lalu gimana cara kita merotate tanpa bikin apa ya? Tanpa kita gini-giniin. Bang kan kan ribet tuh kalau rotate kayak gitu. Kita klik kanan aja, terus kita transform. Lalu di sini ada rotate. Tuh. Sebenarnya kotak juga nggak guna sih rotate-nya. Candi itu itunya apa sih? Kita gelapin dulu guys supaya ini kayak lobang gitu ya. Oke, ini ya begini ya. Oke, 230. Udah nih gini nih. Alright. Kalau sudah, kita duplicate dengan pencet CTRL-J, beng. Lalu kita kesiniin, beng. Kita pencet lagi CTRL-J, beng. Dia akan otomatis menyesuaikan dengan ukurannya. Ini sangat mudah sekali guys.
Kita pencet shift sambil menekan ini supaya terseleksi semuanya dan kita geser ke tengah. Kalau mau langsung di grup aja, lalu pencet ini. Kita selection lagi pakai shift, lalu kita pencet ini supaya dia ke tengah, guys. Beng, apply, set. Ini sudah di tengah-tengah semuanya dan ini sudah jadi kubah dan juga bolong-bolongan dari sebuah candi yang belum terlihat seperti candi. Kita bikin atasnya lagi, kita pencet CTRL-J untuk menduplikat dan juga kita pasang di sini, beng. Lalu kita duduk sini, beng. Iya kan, iya kan, iya kan. Lalu sini kita beng, kita geser lagi. Ingat ya, kalau duplikat itu CTRL plus J, CTRL plus J. Lalu kita geser pakai shift, jangan lupa supaya mau buat lurus gitu. Kalau kalian udah pro mau usah pakai shift juga bisa sih digeser bang 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 gitu. Tapi kalau pakai shift lebih lurus lagi, ada kuning kuningnya, dadah gitu. Ya, udah jadilah nih candi-candi sederhana nih. Kalau udah kita seleksi aja semua gitu, kita grup, jadi deh kubah candi yang belum terlihat seperti candi gitu guys. Tutorial singkatnya guys. Kalau bikin shadow gampang banget, kalian tinggal duplikat aja si kubah yang setengah ini, pencet CTRL-J, seng. Lalu yang bagian bawah ini kalian gelapkan warnanya. Set, ya samain kayak ini juga boleh lah, sabi lah. Nah, cara kita menselection warna adalah selection warna, kita pencet yang kayak pipet ini, lalu kita tarik aja, kita jangan dilepas kliknya, lalu kita arahin ke warna yang mau kita tuju gitu. Pencet ini, kleng, udah deh, udah jadi. Kita geser aja kalau gitu guys, supaya lebih terlihat. Nah ini dia shadingnya cuy, look at that mate, really. That's cool. Oke. Nah, kita sesuaikan lagi. Not bad. Not bad. Kita grup lagi supaya ini udah satu grup deh. Ya gitu guys. Ini sudah jadi nih candi sederhana ya. Gue bikin segini aja lah. Kalau bikin panjang-panjang, kalau bikin gede-gede lama, nanti sejam 2 jam nanti tutorialnya. Gue juga udah ngantuk ini. Aduh my eyes. Ngantuk. Oke bang, gimana cara nge-save-nya bang? Nge-save-nya gampang banget guys. Kalian tinggal CTRL plus shift plus S. CTRL shift plus apa? Kalian bisa lihat di sini aja nih. Nih. Save as itu CTRL plus shift plus S gitu. Ini save as, jadi cuman kesimpan di project Affinity file doang. Kalau kalian mau ekspor ke bentuk project lain, kalian tinggal ke file, pencet export, atau bisa langsung pakai keyword yaitu CTRL plus ALT plus shift plus S. Itu sangat panjang dan sangat ribet dan tangan kalian akan belibet. Langsung aja di sini kayak klik export kalau gitu ya. Ini bisa PNG, JPEG, GIF, TIFF, bisa PSD, bisa PDF, bisa SVG, bisa WMF, bisa APS. Ini yang paling penting nih, dua ini sebetulnya. Ini nih PSD, SVG dan APS. Bisa XRR, bisa HDR, bisa TGI. Jadi gue paling prefer sih kalau untuk gambar ya pasti PNG dan JPEG gitu. PNG dan JPEG. This is my best friend. Kalau mau ke Photoshop ya tinggal PSD. Kalau mau ke Illustrator gitu, kalian mau ekspor ke Adobe Illustrator, kalian bisa ke ABS gitu guys. Gampang banget kan, langsung ke JPEG ke PNG aja lah, kita ekspor ya kan. Kita namain apa nih, project, mantap. Simpen deh ke tempat yang mau kalian simpen di mana gitu, di folder-folder yang tersembunyi juga boleh, silakan di picture. Save, udah deh. Kalau laptop kalian sangat kencang dan juga lancar, PC kalian lancar, save-nya tidak akan terlihat seperti nge-save, langsung aja begini. Dan ini sudah tersave guys, karena laptop saya kan sangat kencang gitu. Oke, sudah jadi bentuk candi yang sederhana. Gue akan menyempurnakan lagi bentuk candinya sehingga seperti candi Borobudur yang megah sekali guys. Nanti kalian tunggu aja tutorial ya kalau lagi nggak sibuk gitu. Oke, mungkin sudah segitu aja. Udah berapa menit nih record? 19 menit, lama juga. Oke, supaya nggak sakit mata, gue matiin dulu, gue gedein ini gue supaya tambah sakit mata. Aduh, ngantuk juga ya.
Sebenarnya cuma ngisi waktu doang sih. Bisa nggak sih Nian? Sebenarnya cuma ngisi waktu doang sih. Gue kayak susah tidur gitu, dan ya ngupload video di YouTube lah supaya menghilangkan kegabutan dan juga kejenuhan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan juga nggak subscribe juga nggak apa-apa. Tadi udah opening belum sih? Opening gue kan assalamualaikum guys. Ya udahlah ya. Sampai jumpa di video-video gabut dari gue berikutnya. Gue Hanif, dan see you on the next video. Wassalamualaikum. Ini video apa sih? Wah.